Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Buka Kitab Raga Sukma, sebuah program spesial dari channel Padepokan Raga Sukma yang akan membahas tentang proses dan pengalaman dalam membuat komik. Masih bersama saya Pia Rangga dan Kang Zaki Shiro. iya, dan hari ini kita akan membahas tentang saya Pierre Seto. Kak Pierre. Kak Pi. Kita akan membahas tentang sesuai judul yaitu balon kata ya, Mbak ya. Ya. Nah, balon kata ini banyak yang nggak tahu itu balon kata itu kalau di komik-komik itu yang isinya itu kebanyakan itu nih, yang isinya kata-kata, namanya juga balon kata kan. Nah, umumnya kan warnanya putih, Mbak. Balon kata tuh. Ada nggak sih balon kata yang warnanya nggak putih gitu? Ada. Mau hitam boleh di apa namanya invert. Nggak kelihatan dong. Tulisannya yang putih. Terus habis itu kalau warna lain gitu, Transparan ada. kuning gitu boleh ya? Ya kalau komiknya Merah. berwarna. Ya nggak apa-apa tapi kan. Ya nggak apa-apa. Asal jangan warna hijau ya. Ya. Kalau warna kenapa? hijau nanti meletus. Balon hijau, dor. Ntar hatinya kacau. Tolong. Sudah keluarkan orang ini. Kita mulai saja. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Saya pamit dulu. Dadah. Oke, langsung lanjut aja ya biar nggak ngabisin durasi waktunya nonton panel apa dialog panel udah kemarin. Nah itu kemarin kayaknya udah disinggung juga di bagian sound effect di apa namanya bentuk panel ada yang bulat doang. Kalau di apa manga biasanya rata-rata memang bulat ya. Tapi sebenarnya ada yang apa bentuknya aneh-aneh, ada yang kotak, ada yang apa bergerigi. Cuman gini, kalau misalnya kalian bikin komik Jepang atau baca komik Jepang itu kecenderungannya bulatnya itu memanjang ke bawah. Karena kan komik Jepang itu dialognya menurun tulisnya teksnya kan ya. Jadi kecenderungannya ke bawah. Kalau untuk Indonesia kan menyamping sebenarnya. Jadi harusnya kecenderungannya itu melebar bukan menurun ke bawah. Horizontal. Ya, horizontal. Cuman udah kebiasaan mungkin. Jadi banyak itu kayak yang contoh di halaman atasnya itu kan agak condong ke bawah. Ya, menyamping, tapi ya ada juga yang memang menyamping. Tergantung Tapi nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa, cuman ini itu ngaruh ke komposisi sebenarnya, komposisi arah bacanya. Itu kalau misalnya yang atas itu kan panelnya memang panjang ke bawah, jadi dia menyesuaikan itu. Kalau misalnya, nah ini yang kayak ini kan nyamping nih tuh, nyamping. Nah bentuknya juga beda, bergelombang, karena memang dialognya itu dia agak bergetar gitu, jadi ngikut bentuknya. Kayak menggambarkan suara yang dikeluarkan kan ya? Ya memang bentuknya itu bisa ngaruh ke ilusi bunyinya. Gitu. Termasuk nanti mungkin membuat jenis hurufnya ya, menentukan jenis huruf. Ya ini termasuk bahas dialog juga kan soalnya. Jadi kalau komik Jepang itu memang rata-rata fontnya itu lain-lain, beda-beda tiap dialognya. Kalau misalnya lagi teriak keras gitu, hurufnya beda biasanya, agak lebih tebal. Terus kalau ngomong biasa agak tipis. Cuman kalau kecenderungan komik terjemahan, kan kita biasanya bacanya komik terjemahan, itu hurufnya sama semua biasanya. Jadi memang minim referensi untuk dramatisasinya sangat minim. Jadi kalian mungkin perlu ngeliat komik lain yang source aslinya. Ya komik terbitan aslinya maksudnya Jepang yang aslinya. Kalau komik Amerika ya komik Amerika yang asli gitu, yang jangan yang terjemahan. Untuk pembanding aja, kalian bisa explore seperti apa bentuk-bentuk dialognya, pemilihan font. Kalau Mada Sastra ini kebetulan ditulis tangan ya, jadi ya tulisannya sebebas saya. Nulisnya mau dibikin pas gede-gede banget, terus mau bergerigi, tajam-tajam, atau yang dialog biasa, bebas. Nanti kalau diketik ya menyesuaikan itu gitu. Bisa di custom lagi teksnya. Urutannya kalau soal dialog kemarin udah dibahas waktu bikin thumbnailnya.
ditata sedemikian rupa menyesuaikan dengan posisi gambarnya. Kemarin dialognya justru ditulis lebih dulu ya. Ya biar ini ya, biar nggak tabrakan sama panel. Ya, dan menyesuaikan itu juga nanti ukuran si balonnya seberapa gitu. Jangan sampai karena nggak tahu panjang kalimatnya, terus jadi nggak muat dimasukin di balonnya. Jadi sebaiknya memang dialognya ditulis dulu. Ini memang kalau ngelihat pensilingnya dibuletin dulu baru ditulisin, tapi kan sebenarnya udah tahu itu kemarin. Karena rekonstruksi halaman. Ya, udah tahu itu dialognya segitu gitu kemarin. Jadinya ya lebih apa ya, lebih mudah kalau udah tahu posisinya. Besarnya balonnya udah tahu. Itu ada variasi lagi yang teriak Zak ya. Kalau teriak jadi dibuat lebih tajam. Itu sebenarnya bentuknya mendekati ledakan. Oh benar. Ledakan kan menyebar gitu. Dibuat seperti itu bentuknya. Ada kucing berantem. Nah, kalau diksi. Nah, benar. Diksi atau pemilihan dialog itu juga penting, termasuk di dalamnya itu cara memenggal kalimatnya, menggal kata. Jadi jangan dalam satu balon itu terlalu banyak, terlalu panjang gitu. Kalau misalnya ada satu dialog yang kalimatnya agak panjang, ya kalian pecah dipenggal di mana yang enak gitu. Cara menggal kalimatnya itu ya itu ada sih teknik-teknik. Beda itu nanti pembahasannya beda sih itu harusnya. Itu khusus harusnya, tentang dialog harusnya. Iya. Ini kan balon, bentuk balon. Ya. Ya gitu deh, karena memang simultan jadi ya pasti nyinggung lah ininya. Kalau bahas bentuk balon ya masuk dialog juga. Memang jadinya belajar banyak hal sekaligus kalau bikin komik itu. Dan yang tadinya udah dibahas sebelum-sebelumnya pasti tetap kepakai lagi. Tiap kalian gambar panel itu kalian menggunakan semua pengetahuan yang dibahas satu persatu sejak kemarin itu. Tiap bikin panel ini kepakai lagi, panel berikutnya kepakai lagi. Kalau ekornya balon kata itu gimana? Ekor ada yang bisa dikasih. Oh ya, ada biasanya balon yang nggak dikasih ekor itu membuat kesan kalau di film itu ada dialog, tapi kita belum tahu siapa yang ngomong. VO kalau itu, voice over istilahnya kata Mas Beta ya, saya nggak tahu. Kalian cek aja sendirilah. Orang ketiga ya. Jadi bisa, cuman biasanya itu berangkai yang kayak gitu tuh, kehabisan pensil isi dulu. Berangkai. Jadi pakai cara apa nih? Udah kemarin dari depan saya mah. Bukan dari belakang. Kalau ada dialog yang tidak ada panahnya, biasanya berangkai. Jadi dialognya itu nyambung ke dialog berikutnya. Nah, salah satunya pasti ada yang ada panahnya. Jadi ketahuan nanti akhirnya diwakilkan oleh satu balon. Ya, diwakilkan oleh satu yang pertama atau yang paling akhir biasanya gitu. Jadi ketahuan siapa yang ngomong itu akhirnya. Kayak gitu. Kadang biasanya ada yang bikin panahnya itu bisa jauh, jadi letak balonnya di mana tapi ditarik panahnya jauh banget, bisa seperti itu. Komik Amerika ya? Ya, komik Amerika itu bisa. Tergantung komposisi lagi sih. Mainnya komposisi. Kalau misalnya bagus bisa ditarik, diputar-putar gitu misalnya balon panahnya melengkung bisa atau lurus bisa. Tergantung estetikanya bisa. Karena kalau dalam hati dia yang bulat-bulat. Nah, itu dalam hati bukan tuh yang lagi. Enggak, ini kan balonnya itu balon bergetar yang ditebalkan. Jadi beda dengan yang di awal tadi halaman yang sebelumnya cuma bergetar aja, tipis tapi menunjukkan suaranya masih agak normal. Kalau ini suaranya udah berubah karena dia mukanya juga berubah itu, berubah bentuk. Ceritanya dia bertransformasi. Ya, dia Henshin. Jadi monster. Jadi balonnya juga dibikin agak lebih lebih bold. Ininya line art outline-nya. Biar kesannya kalau pas baca dia kayak my name is gitu kan ya. Batman voice. Ya, benar. Nah, itu yang bawah kan tipis tuh, beda suaranya gitu. Sedangkan kalau ada telepon biasanya orang yang telepon katanya kotak. Kan digitalize soalnya. Ya. Jadi itu seni estetika kalian, astagfirullah.
explore bentuk-bentuk gimana kalian membedakan momen yang satu dan yang lain. Intonasi dialog yang satu dan yang lain itu ngaruh ke bentuk dialognya, bentuk balonnya gitu. Ya, intonasi apa? Ilusi intonasi. Ini istilahnya baru nemu. Itu yang apa? Dialog semi sound effect kemarin juga sempat dibahas di bagian sound effect. Si apa itu monsternya teriak tapi tidak dikasih balon. Sementara yang sebelahnya dikasih itu bubble sound teriak. Bisa seperti itu juga. Kalau nggak dikasih kesannya dia lebih menggema. Jadi teriakannya lebih keras memenuhi ruangan nuansanya gitu. Jadi suara semi sound effect. Tapi umumnya untuk narasi itu persegi, Pak. Untuk narasi umumnya persegi. Kotak maksudnya. Ya, kadang ada yang nggak dikasih panel. Tulisan voice over. Ya, voice over. Ya benar tadi ngomongnya voice over. Ya, voice over. Ada voice over, ada off screen nanti Off screen, ya. Banyak istilah-istilah yang dipelajari. Ya, artinya variasi itu sebetulnya untuk membuat kekayaan lah istilahnya. Jadi nggak monoton ngomong terus gitu, padahal kan ada teknik lain untuk menyampaikan. Itu ya supaya nggak apa ya, ya monoton sih, supaya nggak monoton. Kelihatan jelas perubahan emosinya gitu loh maksudnya. Naik turunnya ketegangan, suspension. Oke, sudah. Sip. Oke, lanjut ke pembahasan. Ya, itulah tadi pembahasan mengenai balon kata, baik dari bentuk, fungsi, dan juga apa ya keragamannya. Jadi ini fungsi dari, kan banyak ini ya, kalau awal-awal ngomik kayaknya semuanya ngomong biasa aja gitu. Jadi orang ngomong kasih balon kata itu, padahal ada variasi berbagai macam balon kata. Nah itu tadi nyambungnya ke ini kali ya, apa istilahnya ya, tujuan atau teknik bercerita. Karena ada orang yang kayak contohnya di Kemala itu waktu episode awal itu kita lebih banyak mengambil isi hatinya Kemala instead of dialog diskusi gitu. Jadi dia lebih banyak memakai balon kata kotak. Kalau di komik saya yang webtoon Journal of Terror bahkan nggak dikasih balon kata, tulisannya itu di antara panel aja udah kayak gitu. Karena itu isi hatinya Prana, nggak ada dialog sama sekali. Nah, fungsinya balon kata tadi sebenarnya untuk mempermudah, namanya juga balon ya. Jadi ngasih apa sih, gelembung-gelembung, ngasih tahu ini loh yang ngomong kayak gitu maksudnya. Nanti balon gelembungnya lain dia yang ngomong bales berarti kayak gitu. Berarti kaitannya sama penyusunan juga kayak gitu. Terus apa lagi ya pembahasannya? Kita mungkin coba akan kasih lihat ini ya contoh-contoh. Nah, ini nih yang kemarin tadi disebut bentuk balon kotak. Nah, ini narasi. Kotak narasi ini yang di Shura dipakainya bukan untuk menjelaskan cerita, melainkan menjelaskan isi hatinya Shura. Jadi ini dia lagi bermonolog. Jadi ini isi hatinya Shura nih. Terus apalagi yang teriak? Ada lagi nggak ya? Nih, ini teriak sekarang. Teriak, bentuknya bener kayak ledakan. Fungsinya untuk supaya mengesankan teriak kayak gitu. Ilusi intonasi. Intonasi. Suara. Ya. Biasanya ditanyain apa ya? Iya. Kalau sound effect kan tentang suara, ya. Dialog juga suara sebenarnya. Tapi ini Zak, banyak orang yang karena mungkin belum paham tadi ya fungsi dan apa namanya kaidah intonasi ininya, sehingga pas lagi harusnya teriak dia cuma balonnya bulat biasa, jadi mendem gitu, jadi emosinya aduh gitu, padahal udah ngeden. Dia udah ngeden tapi ya Tapi mungkin emang suaranya kayak gitu, Mas. tapi itu tuh harus teriak. Ini kayaknya biasanya salah, ada yang udah mah ekspresinya nggak membahasakan situasinya karena ekspresinya lagi datar juga, kabur kayak gitu kan, jadi nggak menarik gitu loh. Jadi itu membunuh ini juga, garis yang lurus sama melengkung itu juga bisa ngaruh loh. Beda kalian misal kalau bikin dialog yang teriak tadi tapi garisnya lurus tajam-tajam gitu, sama dengan yang kalian lengkungin gitu, itu beda. Ya, jadi kesannya lebih, kalau ini lebih dinamis. Visualnya itu memberitahu ini emosinya gitu loh. Emosinya. Ini juga nih, ini dari Ambarudra, ini balon, ini isi hati nih. Tapi isi hatinya kayak lagi berteriak, gimana ya? Jadi kan suka gitu kan kita lagi, anjir itu datang loh, tapi itu dalam hati. Akan kubunuh anak itu.
Jadi dia dipakai balon kata dalam hati tapi teriak. Ini salah satu opsinya nih salah satu. Ini. Nah, untuk komik yang dicetak kayak gini, ya webtoon juga sih. Pemilihan poin dari si fontnya itu tuh udah standar segitu aja apa menyesuaikan dengan ukuran balon kata? Ya pastilah. Gini, ada batas minimal ya. Kadang-kadang kalau yang standar itu, ini nggak tahu nih. Setahu saya ini yang kayak di Raga Sukma itu 10 sampai 11 poin. 11 biasanya. 11 biasanya. Tapi kalau nanti ada kata-kata yang di luar balon kata kayak cuma celetukan gitu aja repot. Nah, kayak gitu biasanya juga ada gitu loh. Kayak misalnya gua naik mobil aja deh, nggak usah naik naik Gojek misalnya. Gitu aja repot. Biar nggak repot. Nah, biar nggak repot biasanya nyempal kecil itu bisa dikecilin hurufnya. Di bukan Madrasah Sastra. Dharma Putra itu ada banyak. Jadi kayak semacam off screen sih, di luar balon kata lah itu. Dikecilin dikit hurufnya. Biasanya kalau untuk menghindari rancu dengan line art dikasih stroke putih hurufnya. Standarnya kalau ini 11 poin. Nah, ini kebetulan semua komik di Padepokan Raga Sukma pakai huruf sendiri yang bikin Irzaki, namanya irzaki.ttf. Bikin sendiri. Bikin dong. Atau mungkin karena kalau Raga Sukma kan komiknya komik manual ya, tradisional, masih gambar pakai pensil gitu-gitu kan. Jadi mungkin balon katanya waktu di kertas ukurannya udah pas tuh sama tulisan tangan. Iya, otomatis menyesuaikan. Diketik kok kegedean, tapi ya nggak apa-apa ya? Enggak sih, kalau biasanya kita udah bisa mengira-ira sih. Jarang sih yang terlalu jomplang gitu, jarang. Biasanya ya pasti segitu-gitu aja gitu, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Standarnya segitu sih. Kalau huruf lain, font lain tuh kayak misalnya Anime S, itu cenderung lebih besar sedikit dari irzaki.ttf ini. Jadi dia sedikit lebih besar, lebih gemuk, lebih lebar, kan tinggi. Ya dia lebih ramping ya, kayak gitu. Tapi nggak beda jauh sebetulnya, karena justru karena kita ngerjain manual malah jadi bisa ngira-ira nih keterbacaan. Jadi ini kayaknya segini pas untuk apalagi ini kan actual size-nya ketika dicetak sama. Jadi otomatis kalau nggak ada penyekalaan lagi. Nggak ada penyekalaan lagi. Fontnya segitu ya segitu. Nah, kalau dia ngerasa nggak enak di sini, udah pasti nggak enak di sini gitu. Jadi harus disesuaikan. Ya, kalau digital sih mungkin biasanya agak lebih rancu digital karena bisa di zoom in, di zoom out. Nah, berarti yang bagus itu dialognya itu yang mepet sama tepi balon katanya, apa yang ada spasinya? Ya pasti ada spasinya, tapi kayak gitu style sih. Ada yang memang tipikal mangaka juga gitu. Jadi di Jepang sendiri ada yang mepet banget, pokoknya dia tuh ada juga opposite-nya. Jadi kayak balon kata gede banget, tulisannya kecil-kecil. Iya. Kayak gitu. Saya juga pilihan. Di Wanara tuh dulu kayak gitu, lebih gede balon katanya, terus hurufnya kecil-kecil. Sama Mas Uwi dibilang, ini kayak orangnya kayak bisik-bisik deh sweatnya. Kan jadi ada ilusi suara. Tuh. Kalau kita sebagai kreator enggak, tapi mata editor kayak Mas Uwi kan langsung nanya, ini kayaknya bisik-bisik. Enggak bisik-bisik sih Mas, ya terlalu inilah gitu. Gitu. Nanti biasanya kalau pas lagi teriak aksaranya diperbesar. Jadi size-nya font size-nya diperbesar. Tapi kalau pas lagi teriak ini kayak gini contohnya. Ini nanti sih sound effect kali ya. Enggak ding, ini sound effect bukan sih kalau kayak gini? Iya, masuk makanya kemarin. Maksudnya nyaru sih. Nanti ada khusus yang sound effect ini dia makanya digambar bentuknya. Dia tidak ditulis. Tadi juga tidak diketik. Disinggung dialog yang semi sound effect. Nah, ngomong-ngomong soal ketik atau digambar, selayaknya SFX, balon kata itu bagusan, kalau bener atau enggak kan relatif ya. Tapi bagusan digambar apa? Yang template ya? Apa template? Selera sih kayak gitu istilahnya. Ya, tapi selera. di Raga Sukma nggak ada. Di Raga Sukma semuanya pakai Freehand. pakai tangan langsung. Karena Freehand tapi template. karena biasanya kalau yang templates dari kurang cocok untuk komik action. Yang bulutnya rapi itu ya. Yang rapi. Jadi kayak aduh mulai rapi gitu. Kalau untuk komik detektif gitu tuh nggak apa-apa lah itu yang kalau pakai templates. Tapi kalau untuk komik action ya kan ini juga gambar gitu, udah gambar aja lah gitu. Nggak akan repot kok itu. Sama aja bikin layer juga kalau digitalan. Jadi usahakan semuanya digambar karena bentuk balon kata, percaya atau tidak, itu menjadi ciri khas komikusnya. Ada komikus yang dikenali ini balon katanya mirip sama komikus itu deh gitu.
Jadi balon kata aja, bukan cuma gaya gambar loh ya, balon kata aja bisa dikenali bentuknya. Tuh. Ini yang tipikalnya tadi disebut nggak ada apa namanya, Zak, ekornya. Ini punya Eriono nih. Kalau ini voice over hitungannya, jadi peristiwanya berlangsung tapi ada satu karakter yang masih ngoceh di atas peristiwanya ditempel. Nih, dia makanya nggak nunjuk karena nanti kalau dikasih ekor nunjuk ke siapa yang ngomong biasanya mengganggu flow ceritanya. Jadi udah biarin aja orang fokus di masing-masing. Pas lagi adegannya ya udah fokus, nanti dialognya seolah-olah terjadi mengiringi peristiwa itu kayak gitu. Ini contohnya nih Asasta. Nah, ini ciri khasnya Eriono tuh, balon katanya putus garisnya. Ya, ini menarik nih kayak gini. Nah, ini kan jadinya ciri khas. Artinya orang langsung mengenali ini punya Eriono kayak gitu. Bentuk balon kata loh. Makanya kalau pas dirobotisasi di template gitu loh pakai apa Clip Studio Paint. Ovalnya ke bawah. Cenderung ke bawah. Karena ini panjang. Ini samping. Kenapa nggak panjang? Karena ini ada ini nih. Si asap. Kalau ke bawah dia ketutupan nanti. Nah, iya. Makanya ini samping. Nih, kalau yang ini istilahnya off screen. Off screen itu ini yang ngomong ini karakternya si Francisca Mimi. Lagi teriak, tapi di panel selanjutnya masih ada teriakannya dia. Tapi dia kan nggak ada. Ini istilahnya off screen. Si karakter ini off screen, tapi memperlihatkan karakter yang lain. Itu. Apalagi ya istilah-istilahnya. Itu istilah perfilman sih. Itulah lagi nulis naskah film, jadi belajar juga. Bentuk balon kata. Ini ngomongin bentuk. Nah ini, Fauzi ini pakai templates nih. Ini templates nih. Nah, ya. Iya. Ya, ini pakai templates. Dia mah malas. Dia mah malas, Fauzi Juliar malas kamu. Tapi pas lagi ini nggak Zak, dia rajin separuh-separuh. Rajin separuh. Pas lagi teriak dia bikin sendiri gitu. Dia ini Photoshop nih. Ntar dia outline-nya pakai itu Stroke Iya. standar Fauzi. Iya, outline-nya pakai stroke. Makanya stroke-nya kok nggak tajam. Iya. Juga ini kayaknya sama nih. Oh iya dia punya khusus sendiri. Iya, Udah iya. bikin Makanya aku buat bilang yang teriak. freehand tapi template. Freehand tapi Iya, template. freehand tapi template Fauzi. Mas Bayu kita lihat. Ini kita lagi ini. Saya juga. Mas Bayu kalau lagi bikin voice over itu biasanya nggak dikasih balon kata. Ya udah aja nih kayak gini nih. Lepas. Ini di luar gitu, dilepasin aja udah nih ditempel sini. Tapi untuk menghindari rancu dengan line art ya, dikasih stroke putih biasanya. Ini ya, ini sebenarnya ada stroke putih. Ini hilang banget itu bisanya nih. Nggak kelihatan. Iya, ini terlalu ini. Ini harusnya kasih ini kayak gini nih Yang kayak gini harus dihindari nih. gambarnya line artnya ditipisin di sebelah Ya, sini. mendekati balon kata ditipisin, dibikin kayak ilusi bulatan deh. Nah, itu bisa untuk menyelamatkan kata-kata. Ini bisa berisiko nggak kebaca nih. Jadi tiba-tiba untung nggak nyambung kalimatnya. Kalau nyambung kan lagi ngomong apa di sini terus kepotong langsung lari ke sini kan bahaya. Itu ini contohnya nih. Ini contoh salah maksudnya. Tidak salah. Lolos Kurang editing. tipis aja itunya. Ya nggak apa-apa sih. Nah ini juga ini yang ada ekornya tapi nggak jelas nunjuk ke siapa, tapi karena sudah ada adegan sebelumnya, ekornya langsung terasosiasi dengan siapa yang bicara di panel sebelumnya, gitu. Jadi ini, ada lagi nggak ya? Makanya cara ngomong tiap karakter juga sebaiknya ada ciri khasnya masing-masing ya. Ya. Supaya kalau ada kalimat lanjutan tuh orang tahu ini yang ngomong siapa. Nah makanya sebetulnya kalau bisa nggak harus terlalu banyak jenis huruf juga sih. Tetap harus ada huruf utamanya. Misalnya main font-nya udah ada. Kayak katakanlah di H2O Reborn itu main font-nya ya tetap anime S. Tapi begitu si karakter yang ngomong robot, Ravana misalnya, dia udah punya huruf sendiri, kita sediain huruf sendiri. Sehingga nanti kalau ada adegan-adegan khusus yang cuma melibatkan balon katanya saja, orang langsung tahu ini yang ngomong lagi Ravana yang ngomong. Kayak gitu. Atau kalau misalnya nanti yang ngomong itu dosen pembimbing, fontnya Times New Roman. Otomatis ya. Iya. langsung formal. Iya. Nah, ya apalagi ya ini Pusaka Dewa ada nggak ya? Ini bikin, nah lo ini saya nggak tahu ini bacanya apa. Ini karena bikin mantra. Kalau Zaki kan langsung bikin aksara sidam betulan. Kalau ini nggak, ini saya ngarang sendiri. Saya aja nggak tahu bacanya apa. Yang penting orang di kepala berilusi ini tuh mantra gitu. Maksudnya lagi baca mantra wes gitu. Ada lagi nggak ya? Iya sih. Perlu kadang memang bisa memasukkan dialog yang tidak terbaca.
Iya. Tapi dia tujuannya untuk ngasih nuansa yang beda, yang khusus kayak Mas Weta tadi. Iya. Bunyinya. Jadi kita kerasa bunyinya aja, oh dia baca mantra yang kita nggak tahu apa gitu. Karena Bisa. fokusnya bukan untuk mengetahui Bukan isinya. mengetahui isi dan cuman Hanya untuk bunyi, ngasih impression. bunyinya menimbulkan nuansa mistis kayak gitu misalnya. Bisa. Terus, nah ini contohnya nih, balon kata yang dijahit nyambung antara kata satu dengan kata lain, dikasih jeda sedikit aja, kecil gitu di sini. Biasanya ada dipakai untuk nyambungin daripada dipisah gitu. Terus ini contohnya, ini tujuannya sebenarnya ini kayak orang ngos-ngosan, kayak gitu loh. Tapi nggak terlalu penting kata-kata hanya itu nggak terlalu penting. Yang penting itu memberikan kesan ini orang lagi ngos-ngosan nih. Sampai balon katanya aja saya kosongin kadang-kadang. Jadi cuma memberikan kesan ini lagi napas. Jadi sebetulnya balon kata itu tidak hanya berfungsi untuk memberi kejelasan dialog, tapi juga memberikan kesan terhadap peristiwa atau sesuatu yang keluar emosinya gitu. Ya, karena cuma seloretan gitu. Ini apa sih? Tapi kan ngasih kesan gerak ini. Ngasih kesan suspense juga itu. Itu sih fungsi balon kata dan macam-macamnya. Dan balon kata juga berfungsi untuk dekorasi juga ya. Nah itu tadi makanya kalau pas templates banget agak aneh. Jadi kurang. Tapi kalau misalnya ada Greget. orang yang bikin balon kata tapi sama dia diedit lah sedekoratif mungkin. Itu gimana? Ya itu tadi kemarin pada dibahas. Kalau yang dekoratif biasanya peruntukannya komik shoujo, komik cewek. Bahkan kalau yang mau komikal, saya bikin komik Ray dan Jingga itu balon katanya nembus karakternya itu loh. Jelek gitu ya. Dibikin itu komikal lah. Tapi untuk komik serius sebaiknya sih tidak ya. Kecuali untuk adegan-adegan lucu nggak apa-apa. Adegan komikal itu nggak apa-apa boleh. Pernah di Son Goku itu yang pas lagi balon katanya itu nonjok gitu loh. Nonjok si karakternya itu bisa. Yang di kamu yang ini loh. Yang bareng komiknya Olvi yang darah itu. Oh, Yang pop iya, gitu iya, loh. Iya. Itu balon katanya berfungsi untuk sensor. Jadi waktu ada adegan kepala meledak, dibikin balon kata aslinya mau meledak betulan. Cuman karena penerbitnya punya kebijakan lain. Ini nggak boleh nih adegan gini. Makanya dibikin balon kata mengilustrasikan atau menyuarakan peristiwanya. Jadi meledak gitu, tapi bagian dari lirik lagu waktu itu ya kayak jadi pop gitu. Popnya itu ngilangin jadi nyensor gambarnya gitu. Pop tapi ada ada cubit-cubitan kecil di pinggirnya pop gitu loh. Jadi Jadi di komedi juga suka tuh yang kayak gitu. Misalnya Komedi. ada karakter yang lagi diomelin sama karakter lain. Nah, karakter yang lagi diomelin tuh sampai ketutupan sama iya sampai dia komikal, panik sendiri. itu komikal namanya. Jadi memang mumpung komik ya pasti ada nuansa komikalnya. Jadi kayak fungsi balon kata itu bisa ke arah sana. Tapi ya itu tergantung lagi genrenya apa. Kalau lagi yang serius-serius sih janganlah. Kalau di komik romance tuh suka ada. Jadi biasanya dekoratif satu sama yang itu tadi balon katanya begolunya tuh balon katanya tuh keluarin batu mukul palanya lu kayak gitu loh. Kayak gitu. Itu masing-masing lah. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Asal konteksnya masih nyambung lah ya. Iya, jangan waton mendekorasi asal mendekorasi merusak impresi ya itu jangan. Itu aja sih. Ada lagi, Cak? Udah kebanyakan mungkin nanti bingung. Udah. Saya juga jadi ngomong nggak jelas nanti. Ya sudah. Jadi teman-teman itu tadi pembahasan mengenai balon kata dan jenis dan fungsinya. Lanjutnya nanti kita akan masih ada sound effect, ada garis aksi. Selamat berkarya, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.